الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama dan Islam, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Hakim, yang artinya Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, dalam firman-Nya penuh dengan kebijaksanaan, dalam perbuatannya penuh dengan kebijaksanaan, dalam syariat yang Dia tetapkan dalam agamanya penuh dengan kebijaksanaan. Demikian pula dalam takdir yang Dia tetapkan di alam semesta pun sama, penuh dengan kebijaksanaan. Di antara hal tadi adalah dalam perbuatannya. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan. Dia yang menciptakan alam semesta ini, demikian pula yang menciptakan kita dan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, maka Dia tidaklah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain tanpa ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi main-main. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu cuma anggapan orang-orang kafir. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, Dia menciptakan tanpa maksud, tanpa tujuan, tanpa hikmah di balik itu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, Dia terangkan ada maksud dari Dia menciptakan makhluk alam semesta ini yang diantaranya adalah manusia dan jin. Dia terangkan bahwa Dia menciptakan mereka manusia dan jin adalah agar mereka manusia dan jin beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah hanya kepadaku. Dengan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran, demikian pula mengutus Rasulnya
Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa tujuan dari kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah diciptakan di dunia ini hanya untuk makan saja, hanya untuk minum saja, hanya untuk bersenang-senang, memuaskan nafsu, tidak. Ya. Kalau seperti ini, maka tidak ubahnya seperti halnya hewan. Hewan, hidup mereka hanya untuk makan, minum, dan memuaskan nafsu. Yang membedakan kita dengan hewan adalah ini, dalam hal ibadah. Hewan mereka tidak dibebankan beribadah. Ya. Sedangkan kita dibebankan beribadah. Oleh karenanya, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah, tidak mengisi kehidupan mereka dengan beribadah, Allah Subhanahu wa taala makan mereka, yakni orang-orang kafir, dengan binatang. Ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir mereka makan, mereka bersenang-senang seperti halnya hewan. Karena hewan itu hanya makan, minum, dan memuaskan nafsunya. Tidak ada kesempatan di sela-sela waktu dan kehidupan mereka beribadah. Maka kalau ada manusia dalam hidupnya tidak ada kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ubahnya, tidak bedanya dengan binatang. Ya. Dan kalau ada manusia yang seperti ini, disebut dengan manusia hewani atau manusia seperti binatang, yang dalam waktunya nggak ada kesempatan beribadah. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur kembali nggak beribadah kepada Allah, seperti binatang. Disebut dengan manusia hewani atau manusia yang seperti binatang. Karena inilah yang membedakan kita dengan binatang. Dan inilah maksud dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, agar kita pertama menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua agar kita mengisi kehidupan kita di dunia ini dengan beribadah minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ya. Maka keadaan manusia kalau kita perhatikan melenceng dari dua hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada mereka, di mana sebelum Allah tawarkan amanah beban beribadah ini kepada mereka, Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada langit, kepada bumi, demikian pula kepada gunung-gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah beban beribadah kepada langit, demikian pula kepada bumi, juga kepada gunung-gunung. Fa'abaina, mereka ya tidak siap memikulnya, ya. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir, ya. Mereka tidak bisa memikul amanah itu. Wa hamalahal insan, tetapi yang menyatakan siap memikul amanah itu adalah manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula, akan tapi manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Karena keadaan mereka yang sangat zalim lagi jahil, maka tidak heran kita lihat banyak manusia yang melalaikan amanah ini, lupa dari tujuan mereka diciptakan di dunia. Keadaan mereka di antara dua. Yang pertama malah menyembah selain Allah, seperti halnya orang-orang yang kafir yang tidak beragama Islam, ya. Mereka menyembah makhluk, bukan menyembah Khalik. Di antara mereka ada yang menyembah nabi, di antara mereka ada yang menyembah patung dan berhala, di antara mereka ada yang menyembah api seperti orang-orang Majusi, ya. Dan makhluk-makhluk lainnya yang terkadang lebih lemah, bahkan lebih lemah daripada penyembahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah matahari dan bulan, malam dan siang. Janganlah kalian sujud kepada semua itu, tetapi sujudlah kepada yang menciptakan semua itu, jika kalian memang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan manusia seperti ini, mereka yang tidak beragama Islam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang mereka sembah lebih lemah daripada diri mereka sendiri, seperti halnya mereka yang menyembah patung dan berhala. Ya. Jangankan
menolong, memberikan bantuan, mengabulkan permohonan orang yang menyembahnya, menolong menyelamatkan diri mereka saja mereka tidak bisa. Seperti halnya pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung kaumnya sendirian. Ternyata mereka tidak bisa membela dirinya. Kalau keadaan mereka tidak bisa membela dirinya, apalagi memberikan pembelaan, pertolongan, bantuan, mengabulkan permohonan para penyembahnya. Nah, inilah mengapa ya, manusia demikian pula jin banyak Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh kami telah menyiapkan ya, walaqad dzara'na li jahannam, untuk neraka jahanam, katsira, kebanyakan, minal jinni wal ins, banyakan dari jin dan manusia. Lahum qulub, mereka punya hati, mereka punya akal, cuma enggak mau dipakai. Sampai sekarang zaman sudah modern masih saja nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke zaman jahiliyah dahulu. Zaman jahiliyah dahulu ya, karena meskipun tidak wajar tetapi masih mending karena belum diutus ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum diturunkan kitab. Tapi sekarang sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diturunkan kitab yang menerangkan kepada manusia tujuan dari diciptakan mereka. Kalau masih menyembah selain Allah, ketinggalan zaman. Ya, sama seperti dahulu. Ya. Padahal memikirkan ketuhanan itu ringan sekali, mudah sekali. Ya, pantas enggak patung dan berhala disembah? Ringan sekali, enggak pusing. Nggak seperti manusia memikirkan membuat alat-alat canggih seperti membuat laptop, handphone, mobil, motor yang berat memikirkannya. Ini ringan. Mereka sempat memikirkan yang berat, tapi yang ringan kenapa mereka tidak sempat memikirkannya? Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada pintar dalam urusan dunia. Mereka bisa buat barang-barang yang canggih, handphone, laptop, mobil, motor, pesawat, tapi untuk memikirkan ketuhanan, berhak enggak selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, mereka enggak sempat. Bahkan seperti halnya kita dengar misalnya di India, mereka juga banyak membuat barang-barang yang canggih, tapi sayangnya mereka masih menyembah binatang. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, bahkan ada pula yang menyembah tikus, ya. Saking tidak mau dipakainya akalnya dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menempatkan banyak manusia ke dalam neraka habis. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya akal enggak mau dipakai. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata cuma enggak mau dipakai untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan punya telinga cuma enggak mau dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa tujuan dari kita diciptakan di dunia adalah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan mengisi kehidupan di dunia dengan beribadah. Kalau tadi yang pertama, yakni menyembah selain Allah, berarti sudah tidak melakukan tujuan dari dia diciptakan di dunia, seperti halnya orang-orang kafir. Ada yang kedua, sudah tahu bahwa dia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang banyak yang melupakan hal ini. Seperti yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita, mereka berangkat pagi, pulang sore atau malam, ya, bekerja untuk mencari rezeki, tapi tidak menyempatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak menyempatkan diri di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja lupa dari tujuan diciptakan. Banyak sekali. Kita lihat banyak mereka berangkat pagi, ya, naik kendaraan umum, ada mobil, angkot, ada kereta, atau mungkin mau kendaraan pribadi, berangkat nggak sempet yang namanya sholat subuh, nggak sempet yang namanya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ya, sampai rumah langsung tidur, ya. Orang yang seperti ini sama aja lupa dari tujuan dia diciptakan di dunia, ya.
Dan orang yang seperti ini seperti mengikuti jejak langkah orang-orang kafir. Orang kafir mereka karena mendustakan Al-Quran maka wajar sikapnya seperti itu. Ya, enggak beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini ngaku muslim, enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengikuti jalan orang-orang kafir. Ya. Dan perumpamaannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, seperti binatang. Maka disebut dengan manusia hewani. Kalau kita mau lihat, mau tahu siapa manusia yang seperti binatang, itulah mereka yang bangun pagi, pulang sore atau malam hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk memuaskan nafsunya, nggak sempat yang namanya sholat. Itu manusia seperti binatang. Ya, wajar kalau binatang mereka nggak dibebankan beribadah, kita dibebankan beribadah. Harusnya kita bedakan, ya, kita dengan mereka. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini ada sebab, ada musabbab. Ya. Seseorang kalau ingin jadi orang kaya, dia harus bekerja, apapun bentuk pekerjaannya. Entah itu dengan berdagang, entah itu dengan jadi karyawan, entah itu dengan bisnis, apapun bentuk bisnisnya. Nggak mungkin dia diam di tempat, tiba-tiba jadi orang kaya. Karena Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ada sebab dan ada musabbab. Orang kalau mau jadi orang pintar, dia harus belajar. Nggak mungkin langsung pintar tiba-tiba. Karena Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Ya. Maka butuh proses dan butuh menjalankan sebab. Ya. Maka sebagaimana ketika kita ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang pintar, harus mengerjakan sebabnya. Demikian pula untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala juga harus kita jalankan sebabnya. Apa yang bisa masukkan kita ke dalam surga Allah? Yang bisa masukkan kita ke dalam surga Allah adalah iman dan amal saleh, beramal. Ya. Nggak mungkin dengan kita diem saja, nggak mau beramal, nggak mau beribadah, kemudian kita langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Nggak seperti itu. Karena Allah sudah tetapkan dalam kehidupan dunia ini ada sebab, ada musabbab. Kalau mau jadi orang kaya ya harus kerja. Kalau mau jadi orang pintar ya harus belajar. Demikian pula kalau mau masuk ke dalam surganya Allah ya harus beramal. Kalau ada di antara manusia, nggak perlu beramal. Ya, kan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi karunia. Kita nggak usah beramal. Itu sama seperti ada keinginan dalam hati jadi orang kaya. Cuma nggak mau kerja. Udahlah kita nggak usah kerja. Biarlah kita di rumah saja santai, duduk, ya ngopi, nonton televisi. Nanti juga rezeki akan turun dari langit. Orang gila yang seperti ini. Maka kalau ada manusia yang dia nggak mau beramal soleh, beribadah enggak, baca Quran enggak, sholat enggak, malas tapi mau masuk ke dalam surga, sama seperti orang yang ingin ya jadi orang kaya nggak mau kerja, sama seperti ingin jadi orang pinter cuma nggak mau belajar, nggak mungkin. Ya, maka siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah beramal. Kalau dia nggak beramal, sholat berjamaah ditinggalin, baca Quran nggak mau, ya berpuasa nggak dijalankan, itu sama seperti orang yang mau jadi orang kaya nggak mau kerja. Ya, mungkin aja bisa, iya dalam mimpi, cuma mimpi yang seperti itu. Kebanyakan khayalan dan angan-angan, ditipu oleh setan. Allah katakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau ada yang seperti ini, itu ditipu, dihias oleh setan. Udah nggak usah kerja, nanti juga akan dapat rezeki. Udah nggak usah ibadah, nanti juga akan masuk ke dalam surga. Itu setan yang menghias seperti itu. Maka isti'adzah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kita perbaiki diri kita. Kita datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyeru kita ya dengan kalimat perantaraan muadzin, hayya 'alal falah, marilah kita salat, marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Kenapa? Setelah kalimat hayya 'alal salah ada hayya 'alal falah. Maksudnya adalah bahwa siapa saja yang mau beruntung, sukses dunia dan akhirat dan meraih kemenangan, jalannya adalah sambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat. Ya, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Dengan begitu kita akan memperoleh falah, memperoleh keberuntungan, memperoleh kesuksesan, memperoleh kemenangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة